Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Alvan di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Semoga sedulurku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, selalu dimudahkan dan dilancarkan, dilempahkan dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dihilangkan segala penyakitnya. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari narasumber. Kebetulan pada masa kecilnya dulu ada cerita yang cukup ya heboh lah, bisa dibilang heboh lah di kala itu. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa ya, untuk sedulurku semuanya yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baik, kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini sekitar tahun 80-an, tepatnya 80 berapa, beliau masih sudah lupa ya. Kalau dibilang umurnya beliau sekarang ini ya sekitar di atas 50 lah, mungkin pertengahan antara 55-an lah. Beliau ini menceritakan tentang kejadian yang ada di desanya semasa itu. Sebut saja anak yang mau diceritakan namanya Nanang, atau panggilannya Nanang atau gimana, nama aslinya juga nggak tahu sih, cuma biasa teman-temannya memanggil namanya itu Nanang atau Anang. Anang ini adalah anak dari seorang pedagang, atau orang tuanya punya toko di rumahnya. Karena punya toko, maka tiap minggu ayahnya itu kan mesti harus berbelanja, atau istilahnya kulaan, ke kota untuk melengkapi kebutuhan dari tokonya. Lah Anang ini kan anak ragil sebenarnya. Karena anak ragil atau anak terakhir, manjanya itu ya bukan main. Lah kalau orang tuanya ini kulaan atau berbelanja ke kota, Anang ini biasanya nggak mau ditinggal. Dalam artian dia ini selalu ingin ikut ayahnya atau orang tuanya kalau lagi belanja itu. Karena apa? Karena tiap kali orang tuanya itu belanja, itu kan ada di kota ya. Lah di sebelah langganan orang tuanya ini kan banyak orang jual mainan. Dan anak ini mesti minta mainan kalau orang tuanya lagi belanja. Makanya dia ini selalu nggak mau ditinggal. Bahkan pernah ditinggal ya. Itu waduh heboh satu rumah itu. Karena apa? Dia nangis nggak karu-karuan. Ya mungkin dibilang karena anak manja itu ya, saking manjanya itu ya. Makanya sama orang tua akhirnya dituruti, diajak aja. Dan ya mau nggak mau dibelikan biasanya sama orang tuanya. Makanya Anang ini nggak pernah mau ditinggalkan di rumah, maunya selalu ikut. Dari sering ikutnya Anang orang tuanya inilah ada kejadian yang menurut orang awam itu ya heboh. Jadi suatu ketika, biasanya orang tuanya kalau belanja itu kan biasanya bawa, kebetulan sewa di daerah di desanya itu kan ada yang punya kendaraan barang atau pickup ya istilahnya. Biasanya sewa sih, berarti kota sewa, karena belanjanya biasanya bisa satu pickup penuh, satu mobil. Kalau dulu itu Col ya, Col T Mitsubishi itu loh, bukan iklan ya ini ya. Bahkan orang menyebut kol tungtung kalau sekarang ini. Mungkin udah yang tahu hidup di zaman segituan ya, atau umur 50-an, mesti nggak asing lah istilah kol tungtung ini. Lah kebetulan hari itu
ayahnya berangkat ke kota ini nggak bawa kendaraan, naik angkutan umum. Walaupun naik angkutan umum, tapi namanya Anang ya tetap aja pingin ikut. Dan seperti biasanya orang tuanya juga mengajak Anang ini. Nah, perjalanan ke kota ini kan memerlukan beberapa angkutan ya. Dari desanya ini kan harus ke terminal dulu baru ke kota yang dituju itu. Dan kebetulan juga waktu itu kan berangkat bareng-bareng ya sama kedua orang. Biasanya sih cuma ayahnya aja sama Anang ini. Lah karena mungkin naik angkutan umum, orang tuanya ini berdua akhirnya berangkat bareng. Jadi ayah ibunya sama Anang ini ke kota untuk berbelanja. Berangkatnya sih nggak ada masalah. Setelah sampai di kota, belanja-belanja semua, satu pickup itu penuh, dibawalah pulang. Lah karena ada keperluan lain, ayahnya Anang ini bermaksud mau belanja tempat lain. Karena ini mobil barang kan sudah penuh ya. Akhirnya mau nggak mau ibunya Anang ini akhirnya ikut di satu, kan sewa kendaraan di kota ya untuk angkut barangnya itu. Akhirnya ibunya sendiri yang pulang dengan barang bawaannya itu. Karena Anang ini nggak mau pulang, maunya itu tetap ikut ayahnya kemanapun pergi. Karena apa? Karena kalau sama ayahnya minta apa-apa itu biasanya dituruti sama ayahnya. Tapi kalau sama ibunya ya biasalah ibu-ibu ya. Kalau anaknya minta apa-apa yang harganya agak mahal dikit kan mesti jangan kemahalan atau apa. Itu kalau itu pengalaman masa kecil dulu ya. Ibu sama bapak itu pasti beda. Kalau ibu itu biasanya ada kode sendiri. Kalau misalnya minta satu barang harganya agak mahal, kalau ibu tuh kadang hanya dengan matanya aja melihat ke anaknya sudah ngerti bahwa ndak boleh beli ini. Akhirnya ya sudah nggak mau maksa. Kalau mau maksa bisa berabe di rumah. Tapi kalau sama ayahnya ini minta apapun biasanya sama yang dilihat, ditawar-tawar, dibelikan. Kalau memang harganya terlalu mahal biasanya sama ayah di tempat lain. Seperti juga Anang ini. Anang ini tetap ikut ayahnya untuk pergi ke tempat lain di kota itu berbelanja. Kan berangkatnya pagi ya tadi ya. Sampai siang hari berbelanja kebutuhan sesuai kebutuhan ayahnya. Kira-kira mau menjelang sore pulanglah ayahnya sama Anang ini lagi-lagi naik angkutan umum. Kan nggak bareng sama ibunya ya, jadi berdua mereka naik angkutan umum dari kota menuju ke terminal. Sampai di terminal sudah, barulah cari angkutan lagi untuk ke arah desanya, yang lewati desanya. Dan memang kalau zaman dulu kalau angkutan umum ke arah desa kan jalannya itu nggak ke arah kota ya, seperti arah kota. Kalau arah kota itu kan banyak kendaraan ya, berapa menit gitu sudah jalan lagi. Lah kalau ke arah desa ini biasanya itu nunggu penumpang penuh dulu, karena memang zaman dulu kan nggak banyak angkutan umum ini, nggak seperti sekarang ya. Jadi di terminal istilahnya ngetem dulu, nunggu penumpang banyak, barulah berangkat. Lah hari itu nggak tahu kenapa penumpang ini sepi sekali. Jadi mobil itu masih berhenti di depan terminal, belum berangkat-berangkat. Penumpangnya ini hanya masih ada Anang sama ayahnya ini. Sampai kira-kira 1 jam itu masih belum ada penumpang. Karena belum ada penumpang, akhirnya ya sudah. Mungkin sopirnya juga nggak enak kali ya. Dilihat juga memang kondisi sepi. Akhirnya sopirnya berangkatlah, angkutannya diberangkatkan angkutannya ini pelan-pelan, tapi jalannya pelan sekali sambil cari penumpang. Di tengah perjalanan ke arah pulang ke rumah itu ada yang menyetop kendaraan umum itu.
Dan ternyata setelah ayahnya Anang melihat, ternyata itu adalah tetangga desanya. Begitu ada yang nyetop memberhentikan angkutan umum itu, berhentilah angkutan umum itu. Dan orang yang nyegat tadi naiklah ke angkutan umum itu. Begitu masuk ke angkutan umum ini, nggak tahu kenapa si Anang ini itu kaget. Lah, ayahnya Anang ini karena kan tetangga desa kenal, tentu saja menyapa kan ya. Menyapa, saya nggak ceritakan sih namanya siapa, cuma ayah Pak, monggo. Lah Anang ini itu melongo, terpanah melihat orang itu. Terpanah, setengah kaget, ya pokoknya Anang ini seperti melihat sesuatu yang aneh gitu loh. Sebelum mobil itu berangkat, Anang kan masih terpana melihat orang itu. Setelah berangkat pelan-pelan, Anang ini tiba-tiba itu nepuk ayahnya. Begitu ayahnya ditepuk, otomatis kan noleh ke arah Anang. Lah bapaknya kaget. Ada apa Anang? Katanya ayahnya itu. Sambil agak ragu-ragu mau ngomong, akhirnya Anang ini bilang, ya itu kok ada monyet besar masuk ke dalam mobil katanya. Mendengar kata-kata itu, ayahnya otomatis kan kaget. Yang dimaksud Anang itu apa? Kok katanya ada monyet besar masuk ke dalam mobil? Yang ngomongnya sih nggak keras sih, tapi juga nggak terlalu pelan juga. Ya otomatis namanya juga angkutan umum juga dulu kan pakai kolte itu juga sama. Otomatis orang itu kan juga mendengar. Ayahnya langsung bilang, maksudmu apa Nang? Sambil ayahnya bilang maksudnya itu apa, tahu yang dilakukan Anang? Anang ini menuding, tangannya ini menuding ke arah orang yang baru naik ke angkutan umum tersebut. Itu ya, kok ada monyet besar masuk ke dalam mobil. Begitu melihat Anang menunjukkan jarinya ke arah orang yang dikenal ayahnya, yaitu tetangga desanya tadi, ayahnya ya kaget. Kaget, tangannya langsung yang nuding tadi, tangannya nuding langsung sama ayahnya itu dipegang, diturunkan gitu loh. Dan ayahnya langsung bilang, nggak boleh ngomong gitu, katanya ayahnya. Begitu dicegah ayahnya, Anang juga kaget. Kok nggak boleh, padahal ada monyet besar masuk di mobil ini, kok ayahnya diam aja, tenang. Anang masih heran-heran gitu loh. Dan setelah Anang menuding orang tersebut yang dikenal ayahnya itu, tiba-tiba orang itu langsung bilang sama Pak Sul, Pak, berhenti, saya turun sini aja katanya. Nggak lama setelah bilang gitu, angkutan umum kan langsung berhenti. Begitu berhenti, orang itu kan langsung turun gitu loh. Langsung turun, nggak pamitan, nggak apa sama ayahnya Anang. Bahkan sempat hanya melihat Anang. Anang merasa dipelototi sama orang itu. Jadi orang itu langsung bayar, turun, langsung jalannya, mobilnya itu jalan lagi. Setelah mobil jalan, ayahnya langsung negur Anang. Nang, kamu nggak boleh bilang seperti itu. Itu tadi kan orang, itu tetangga desa loh. Kok kamu bilang seperti itu? Begitu Anang ditegur ayahnya seperti itu, apa jawaban Anang? Loh ya, itu tadi bener ya. Tadi itu monyet yang naik mobil itu ya, bukan orang katanya. Dengan polosnya Anang itu bilang seperti itu. Mendengar percakapan Anang dan ayahnya itu, sopirnya kan juga mendengar. Begitu mendengar kata dari pembicaraan Anang sama ayahnya,
Supirnya akhirnya ya ikut nimbrung ngobrol di situ. Supirnya juga bilang, iya Pak, tadi itu sebenarnya memang Pak yang tetangga desanya Ayah Anang ya. Kalau dilihat dari mata batin, katanya supirnya tadi. Kalau dilihat dari mata batin Pak, memang orang itu perawakannya itu seperti monyet Pak. Tapi kalau dari mata biasa, itu memang seperti manusia biasa. Mendapat penjelasan Pak supirnya seperti itu, bapaknya Anang juga kaget. Loh Pak, itu tadi saya lihat itu tetangga desa saya loh Pak. Memang sih orangnya itu kaya raya Pak di desanya itu. Tapi masa sih Anang lihatnya katanya seperti monyet, kata ayahnya Anang. Dan Pak supir pun akhirnya bilang, iya Pak, saya sebenarnya sudah tahu. Cuma untuk apa sih harus bilang-bilang. Memang supirnya ini kebetulan sih memang sudah agak usia ya waktu itu. Karena mungkin usia dan punya indera keberapa gitu ya. Jadi bisa merasakan. Akhirnya supirnya bilang, iya Pak, sepertinya katanya Pak supir, sepertinya Bapak tadi itu melakukan ritual pesugihan mungkin Pak. Makanya nggak tahu pesugihannya mungkin berhubungan dengan monyet. Makanya rupa dari Bapak itu kalau dari mungkin ya dari mata anak kecil itu terlihat apa adanya. Tapi kalau dilihat dari orang yang biasa, orang awam, ya mungkin tidak mengetahui. Makanya kenapa anak bapak bisa ngelihat, ya mungkin karena itulah matanya itu masih bersih Pak. Makanya bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat, katanya Pak supir tadi. Dan ayahnya Anang ya cuma hanya geleng-geleng aja. Kok bisa ya? Kok bisa ada orang seperti itu? Dan Pak sopirnya juga menyautnya lagi, memang Pak tiap hari apa gitu ya, Bapak yang tadi itu saya sering lihat sih, bahkan sering juga naik angkot saya ini, katanya Pak sopir tadi. Karena memang zaman segitu angkutan kan gak banyak ya, jadi sopir-sopir nu hampir agak hafal lah kalau ada orang kebiasaan naik hari apa, atau siapa yang biasanya ke pasar pada waktu hari pasaran, biasanya supir hafal. Dan bapak yang tadi itu katanya, itu saya sering hafal itu Pak. Tiap harinya nggak disebutkan ya hari Kamis atau apa gitu loh. Dan pasarannya itu mesti di pasaran itu, di hari Kamis pasaran apa gitu ya, itu mesti datang ke tempat di mana orangnya tadi naik angkot. Dan memang di tempat berhentinya atau orangnya naik tadi itu, di situ memang nggak ada, bukan di daerah rumah-rumah atau di desa yang banyak rumahnya, tapi di situ memang ada kayak pemakaman gitu loh. Lah pemakamannya memang nggak jauh dari jalan sih, ngelewati. Lah ayahnya anaknya sebenarnya nggak curiga apa-apa, ya biasa aja kalau nggak diceritain sama Pak sopir itu. Jadi nggak tahu mungkin ritualnya di situ atau bagaimana. Pak sopirnya juga nggak mau tahu itulah, karena saya juga nggak mau ikut-ikut lah. Cuma seingatnya Pak sopir tadi katanya tiap hari Kamis pasarannya apa itu, orang itu mesti datang ke tempat itu. Ya mungkin melakukan ritual di situ ya Pak, tapi ya Allah alam lah, saya juga nggak tahu, katanya Pak sopirnya tadi. Oh gitu ya Pak, katanya ayahnya Anang. Nggak terasa sambil ngobrol ngalung itu tadi ya, sampailah di desa tempat tinggalnya Anang. Begitu turun sampai di rumah, ya tentu saja apa yang terjadi di angkot kan diceritakan sama ibunya, sama istrinya atau ibunya Anang ini. Bahkan pada waktu diceritakan ibunya juga hampir-hampir nggak percaya gitu loh.
kok bisa orang sampai melakukan itu, kalau itu benar katanya. Karena orang pada tahu siapa yang nggak kenal yang dimaksud tadi itu, tetangganya ayahnya Anang. Memang orangnya itu cukup terpandang, cukup kaya memang di desanya di situ. Tapi ya nggak nyangka ya kalau memang bener memakai ritual ritual seperti itu, atau istilahnya pesugihan ya. Itu tadi sedikit cerita dari seorang narasumber mengenai kagetnya Anang melihat ada sosok manusia dikira monyet itu tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan bagi teman-teman semua, itu pengalaman. Barangkali ada juga sih sedulurku semuanya yang punya cerita istilahnya pesugihan dan cerita pesugihan ya, ini punya cerita pesugihan seperti itu, monggo bisa dikirimkan ke Dongeng Tengah Malam. Tapi sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada narasumbernya yang di sini juga nggak mau disebutkan nama, jangan nggak usah disebutkan namanya katanya. Gak apa-apa, yang penting saya sampaikan terima kasih atas ceritanya. Dan untuk yang mau kirim cerita seperti yang diceritakan tadi, pesugihan atau yang lainnya, pengalaman mistis lainnya, monggo bisa dikirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo silakan dikirim situ, nanti dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak De Alvan. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya ingatkan ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, yang di Spotify monggo di follow dulu. Sekian dulu untuk dongeng hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.